Ya teman-teman, kita ketemu lagi dan kali ini user kita adalah Advan ya. Ini S5E atau S5 NX sama saja. Kasusnya dinyalakan bisa normal, tapi ketika dibuka kunci langsung otomatis mati ya. Minta dimatikan atau ya nanti kita lihat lah. Katanya sih seperti itu. Kita tunggu dulu proses bootingnya ini sampai dengan selesai ya. Ya sedikit info buat teman-teman yang baru saja bergabung dan berniat mendalami dunia teknisi, bisa ikuti channel kita ya. Silahkan dibuka channelnya, kemudian tab di bagian playlist. Di situ ada playlist Ayo Jadi Teknisi. Nah, di situ kita jelaskan semuanya tentang alat-alat yang dibutuhkan teknisi dan analisa-analisa dasar ya mengenai teknisi tentunya. Dan untuk yang mau tanya-tanya, yang tanya nomor WA dan sebagainya itu, silahkan teman-teman DM di Instagram ya. Kita nggak pakai WA, kita pakai Instagram. Ini Instagram lama yang akhir-akhir ini kita urus ya. Nanti akan kita taruh di atas atau di bawah sini. Nama Instagramnya adalah @ysf_bnka. Di situ silahkan di follow dan juga di DM yang mau bertanya. Oh langsung mati seperti ini ya, langsung mati, nggak masuk ke menu, jadi cuma sampai logo dan kemudian mati lagi. Nah ini saya curiga ke baterai sih. Kalau yang pertama saya curiga ke baterai. Di sini baterainya sudah dibersihin, entah dari mana, sudah pernah dibersihin, dan ini juga lumayan melewat. Kalau ini menurut saya masih berseputaran di baterai ya. Untuk memastikannya kita coba nyalakan pakai power supply. Jadi untuk teman-teman teknisi pasti tahu power supply. Dan yang belum tahu ya bisa ikuti channel kita ya, di Ayo Jadi Teknisi. Di situ ada power supply, DC power supply. Dan kalau yang nggak ada power supply atau teman-teman yang coba sendiri di rumah ya, yang nggak ada power supply, bisa pakai baterai lain. Kalau ada ya, kalau nggak ada ya gimana lagi sih. Memang ini untuk memastikan. Tapi kalau nggak ada ya di skip nanti ke cara yang berikutnya. Langsung anggap saja masalahnya sama gitu aja. Oke, sekarang coba kita nyalakan, bisa nggak? Oke, bisa. Kita tunggu. Bisa sampai home screen atau enggak? Aduh, ini kok nggak rapat sih. Oke, kita tunggu bisa sampai home screen atau enggak ya. Kalau pakai DC power supply dia ke home screen, berarti masalahnya memang ada di sekitaran baterai ya. Jadi jangan sampai kita salah eksekusi, sampai ke dalam-dalam taunya cuma baterai yang bermasalah. Jadi analisa kita matengin dulu, kalau sudah benar-benar yakin baru kita eksekusi. Jangan sampai kita salah mengeksekusi ya. Bootingnya lumayan lama sih ini. Oke, bisa masuk ke home screen ya. TS juga nyala, juga berfungsi, dan kata si user ada passwordnya 04 kali kalau diminta password. Kita tes ya, masuk dan bisa ya. Ini normal kalau pakai power supply, berarti masalahnya ada di seputaran baterai. Oke, ini kalau teman-teman yang teknisi bisa coba pakai baterai. Kalau teman-teman yang bukan teknisi atau mau cuma user, itu bisa pakai baterai lain, pinjem baterai teman kalau ada. Kalau nggak ada, kita anggap saja masalahnya sama. Jadi kita bersihkan ini dulu. Ini tahap pertama, tapi ini sudah pernah dibersihkan ya. Yang ini sudah pernah dibersihkan, ini ada bekasnya. Entah dari mana, atau dari tempat servis sebelumnya atau bagaimana, atau dibersihkan sendiri, kurang paham juga. Tapi ini bekasnya sudah pernah dibersihkan. Ini kita bersihkan pakai alat semacam besi atau stainless. Jadi fungsinya untuk mengerik kuningan yang ada di baterai supaya lancar dalam
pengiriman strumnya ya. Dan ini kita pastikan juga harus 3,7 atau lebih ya. 3,7 atau lebih itu adalah standar untuk menyalakan sebuah ponsel ya, utamanya Android. Oke, 4,2. Ini kalau baterai harus di atas 50% harusnya ya. 4,2 volt. Ini tadi sudah kita bersihkan. Yang ini juga jangan lupa untuk dibersihkan. Bagian ininya kita bersihkan juga. Kalau dirasa cukup bersih, sekarang coba kita pasang dan kita nyalakan. Kita tes sekalian. Ya, nyala. Kita tunggu lagi. Kalau ini sudah pasti masalahnya ada di baterai ya, entah soket baterainya atau dari kuningan yang ada di baterai. Pokoknya masalahnya cuma ada di strum. Karena kita pakai power supply, ini power supply ya. Kita pakai power supply ini dengan kasih tegangan 3,8 volt. HP-nya ini mau nyala normal. Kalau pakai baterai tapi mati lagi, tapi baterainya isinya 4,2 volt, itu harusnya lebih dari cukup ya. Kalau di bawah 3,7 itu pasti baterainya ngedrop, tapi kalau ini nggak ngedrop baterainya. Kita tunggu dulu, harus bersabar ya. Ya bisa, cuma dibersihkan bisa ya. Kita coba masukkan pinnya. Oh, langsung telepon akan dimatikan setelah 12 detik. Jadi seperti ini ya kasusnya. Ada hitungan mundur. Ini masih ada di seputaran baterai. Biar mati sekalian aja. Di sini 0% terdeteksinya. Oke, kita tunggu dulu. Mati. Oke, sudah mati. Karena sudah dibersihkan dua-duanya, ini coba kita kasih timah saja lah. Sebenarnya penghantar setrum paling bagus adalah kuningan ya, seperti ini. Jadi untuk cara solder ini sebenarnya tidak saya rekomendasikan, tapi ini sudah nggak ada jalan lain. Ini kita harus lakukan penyolderan di kuningan ini, harus hati-hati juga, nggak boleh dilihat ke sebelahnya. Ini langkah terakhir ya, sebelum ganti baterai. Kita kasih di ininya, baterainya seperti ini. Nggak fokus. Nah, seperti ini. Kita kasih timah seperti itu ya di sini ya. Semoga saja ini enggak berlarut-larut. Dan sepedon gitu aja lah. Oke. Tadi ada hitungan mundur 3 detik. Tanda baterai 0%, tapi seharusnya kalau diukur tegangan 4,2 itu harusnya sudah full ya. Jadi kita harus yakin kalau itu di atas 50% lah, nggak mungkin nyala seperti itu. Tapi kalau Mas sudah dikasih timah masih sama saja, itu masalahnya baterainya sudah minta diganti. Jadi harus diganti saja, karena memang sudah agak kembung tadi di baterainya ya. Oke, kita tunggu dulu. Ini hanya sedikit membantu untuk si usernya sih. Kalau yang jelas kalau untuk HP-nya nggak bermasalah sih, nggak bermasalah apapun ya, karena kita pakai power supply tadi normal. Ya, langsung mati. Berarti memang baterainya ini bermasalah ya. Ini sudah fix baterai yang bermasalah.
coba kalau kita sambil cas. Baterainya 83 kalau dicas, tapi langsung mati seperti tadi ya. Ini memang baterainya yang bermasalah sih, 83%, tapi kalau dinyalakan langsung mati, terindikasinya 0%. Jadi ini akan kita konfirmasi ke user dulu. Sama nggak sama ini, sok ada apa? Oh nggak sama, ini ada baterai lain tapi nggak sama ya. Kita akan konfirmasi ke user dulu bahwa ini mau diganti baterai, usernya setuju atau enggak. Jadi kalau setuju nanti kita lanjut, kalau enggak ya biar di cancel nggak apa-apa. Karena kita harus eksekusi, harus konfirmasi dulu ke user. Jangan sampai kita sudah eksekusi ternyata usernya nggak mau ya. Ini kalau sambil dicas harusnya sih normal, tapi nggak tahu sih. Kalau sambil cas normal, ini berarti fix masalahnya ada di baterai ya. Oke, jadi diskusikan dulu, ini cuma sedikit sharing saja buat teman-teman ya. Ini akan kita konfirmasi dulu ke user. Jadi masalahnya ada di baterai. Pokoknya kalau untuk kerusakan ini kita harus pastikan dulu analisa itu yang paling penting ya. Jadi kita mematangkan dulu analisanya. Kalau kita sudah benar-benar yakin, baru kita eksekusi. Jadi kalau tadi pakai power supply atau pakai baterai lain masih mati-mati, berarti masalahnya bukan di baterai, masalahnya ada di mesin. Kita bisa lanjut bongkar. Jadi jangan sampai kita ponsel user ini kena malpraktek atau semacamnya ya. Jangan sampai salah eksekusi. Karena dulu kita pernah salah eksekusi seperti itu. Pakai power supply nggak mau nyala, pakai baterai juga nggak mau nyala. Kita pakai baterai lain juga nggak ada ternyata. Tapi langsung eksekusi ke IC power, yaitu ke CPU, sudah dibongkar pasang masih sama saja. Langkah lain saya coba beli baterai baru dan kita coba pakai baterai baru dan ternyata normal, masalahnya cuma ada di baterai. Jadi kita juga yang rugi, buang-buang waktu dan sebagainya ya. Oke, jadi intinya kerusakan sama, belum tentu pengerjaannya juga sama, dan yang penting analisanya dulu kita mantapkan ya. Intinya kita harus yakin dengan analisanya dulu baru eksekusi. Oke, jadi cukup sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada salah kata. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dan bye-bye.